Jadi levelnya itu di bawah lagi. Artinya ini ada kegagalan di sekolah menengah kita. Iya kan, sekolah menengah. Baik menengah pertama maupun menengah atas, maupun SMP, SMA maupun SMK seperti itu. SMK. Yang harusnya, ya kan, mereka itu kan harus bisa bekerja. Artinya balai-balai kerja, balai-balai latihan kerja tidak bisa menyelesaikan. Ini artinya tidak meet. Dulu zamannya apa? Link Smith. Ya Kan? Kalau ditambah dengan sekolah kan baru berarti kan dia tidak bekerja. Betul. Mungkin lebih lagi angkanya, gitu loh. Ini kenapa dianggap angka 10 juta ini karena dia tidak bekerja dan tidak sekolah. Ini betul-betul total ya kan. Kalau mobil itu berhenti total. Iya. Kan? Tapi kalau kita naikkan lagi kriterianya bahwa yang bekerja termasuk yang tidak bekerja dikategorikan yang sekolah itu berarti naik lagi dia. Naik lagi. Berarti bukan hanya 10 juta. Bisa jadi. Artinya total semua tadi 44 itu. 44 juta seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ahmad Yani Channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, juga teman-teman kita para diaspora seluruh dunia. Kita akan bincang-bincang sore hari ini tentang generasi Z, Gen Z, yang disinyalir ada statement yang menyatakan bahwa 10 juta Gen Z ini pengangguran. Jadi pengangguran karena, ya itu, karena banyak karenanya. Ini dari statement Wakil Menteri Keuangan Pak Suhasil Nazara menyebutkan memang informasi ini sangat membuat kita juga ketar-ketir. Ya. 10 juta Gen Z itu dikategorikan sebagai Not in Employment Education and Training, NEET, atau tidak bersekolah, tidak bekerja, dan tidak sedang mengikuti pelatihan. Nah, untuk bahas ini kita akan mendengarkan pendapat dari Pak Ketua Umum Partai Masyumi, Bapak Ahmad Yani SHMH, ya. Karena kebetulan juga dosen, dan tentunya juga kita punya mengamati bagaimana pendidikan, pengangguran, dan tentunya generasi muda ini kita selalu memperhatikannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Ini ada berita yang mengagetkan kita semua nih. Ada 10 juta Gen Z Indonesia nih jadi pengangguran. Kalau saya tidak kaget. Tidak kaget ya? Tidak kaget. Kenapa? Karena ini sudah kita prediksikan. Sudah kita diskusikan, sudah kita sering teriak. Salah satu maklumat atau tuntutan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu, yang pada tahun 2000 itu kita mengkhawatirkan juga, memang akan terjadi pengangguran ya luar biasa akibat proses yang tata kelola pemerintahan yang zamannya Jokowi ini setengah ngaco lah seperti itu. Jadi kalau menyangkut masalah ini adalah janjinya Jokowi itu tidak terpenuhi. Jadi dia janji tinggal janji, ya kan? Janji tinggal janji. Dia pada waktu melakukan yang namanya janji-janji pada waktu 2014, ditindaklanjuti lagi dengan janji-janji 2019. Sampai sekarang memang nggak dipenuhi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, betul. Itu kan janjinya. Membuka lapangan kerja. Membuka lapangan pekerjaan. Iya. Bagaimana dia ingin membuka lapangan pekerjaan, maka dia membuat yang namanya khususnya seperti ini, ada memberikan ruang. Bahkan uang itu dikorupsi loh. Oleh anak-anak yang namanya generasi muda diangkat sedemikian rupa ya kan, ya melalui digital, ya kan, ekonomi kreatif dan lain sebagainya seperti itu. Pertanyaannya kan sudah ada Kementerian Ekonomi Kreatif. Nah, pertanyaannya itu sampai sejauh mana ekonomi kreatif, Kementerian Ekonomi Kreatif yang dipegang oleh Sandiaga Uno ini bisa menyerap di ekonomi yang Gen Z ini, atau anak-anak yang bagian sesungguhnya adalah bonus demografi harusnya.
Tapi bukan bonus demografi, malapetaka. Malapetaka seperti itu. Jadi memang akhirnya Wamen Tiu ini ya kan, harusnya tidak sekedar mengungkapkan hal-hal seperti itu, karena dia masuk di dalam pemerintah dong. Iya, harusnya. Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk agar 10 juta Gen Z yang katanya akan mendapat atau mengalami pengangguran ini, ya kan, tidak nganggur seperti itu harusnya. Harusnya begitu, harusnya ya. Seperti itu. Tapi justru kebalikan, pernyataannya luar biasa. Ya, pernyataannya, dan ini kan sudah direspon juga ya oleh sahabat saya Ida Fauzia dari PKB ya. Kalau menurut Ida Fauzia itu, ini yang hampir menimpa Gen Z ini, yang mereka-mereka yang lulusan atau tidak lulus SMA. Jadi levelnya itu di bawah lagi. Artinya ini ada kegagalan. Gagalan di sekolah menengah kita. Iya kan, sekolah menengah. Baik menengah pertama maupun menengah atas. Maupun SMP, SMA, maupun SMK. Seperti itu. SMK. Yang harusnya, ya kan, mereka itu kan harus bisa bekerja. Artinya balai-balai kerja, balai-balai latihan kerja tidak bisa menyelesaikan. Ini artinya tidak meet. Dulu zamannya apa? Link Smith, ya kan? Zamannya Daud Yusuf ya. Ya, walaupun kita kritik, karena sekolah itu bukan untuk menciptakan tukang-tukang, ya kan, untuk menciptakan tukang-tukang. Sekolah itu untuk mendidik orang supaya orang itu bisa berpikir, tidak menjadi dungu. Nah, kalau bahasanya Rocky Gerung, ya kan, sekarang ini kedunguan nasional itu kan merajalela seperti itu. Ya kan, kedunguan nasional merajalela sehingga dia tidak mampu ditampung ke tempat unit-unit kerja. Kenapa ya tidak mampu ke tempat unit kerja? Karena pertumbuhan ekonomi kita ambruk seperti itu. Betul. Kan pabrik-pabrik, tempat sektor-sektor yang harusnya pertumbuhan industri itu ditumbuhkan, bahkan mati sekarang ini. Bahkan ada orang relokasi, tidak hanya di Indonesia, lari, ya kan, dari Indonesia ke Vietnam, ya kan, ke negara-negara Birma, bahkan ada sebagian ke tim-tim dan lain sebagainya seperti itu. Artinya kan ada suasana di kita ini tidak menciptakan kondisivitas orang untuk memberikan investasi, ironis untuk membangun, ya kan? Ironis. Sekarang ini kita coba hitung evaluasi 9 tahun Jokowi ini berkuasa ini, berapa manufacturing kita, manufacturing ya, mana apa istilahnya? Manufacturing itu. Manufacturing betul ya. Pabrik ya. Pabrik itu, yang industri itu tumbuh. Kurang ya. Yang ada tol aja, Yang aja dia bangun tol. Yang lebih parah lagi, Pak Heri bangun tol, harganya sekian, dijual lebih murah lagi. Ya kan? Itu dibangun menggunakan fasilitas yang namanya kredit, punya utang. Ya seperti itu. Dari jual ke swasta. Iya. Jadi banyak sekali. Jadi belum lagi. Jadi menurut saya ini kegagalan betul. Jadi saya bingung kalau ada orang masih mendewa-dewakan Pak Jokowi. Ini kan fakta ini kementerian sendiri. 10 juta orang Gen Z. Seperti itu. Itu baru Gen Z. Kalau naik lagi sedikit. Naik lagi sedikit. Jangan-jangan separuh dari jumlah penduduk Indonesia ini, ratusan juta orang pengangguran. Harusnya adalah membuka ruang orang untuk bisa bekerja, yaitu kemandirian. Inilah kenapa tidak dilakukan. Contoh di sektor pertanian, seharusnya sektor pertanian itu bisa menyerap orang, Pak Edi. Di sektor apa lagi? Di sektor perikanan, seharusnya bisa menyerap. Itu kan memang wilayah kita betul, seunggulan seharusnya kan. Kita bayang nelayan-nelayan kita untuk melaut itu mengalami kesulitan. Kenapa? Karena harga solarnya naik. Tinggi, betul. Harga solarnya naik. Kenapa harga solarnya tinggi? Karena di Pertamina bermasalah. Seperti itu. Karena belum pernah dilakukan audit menyeluruh seperti itu. Nah, terus bagaimana membangun home industry yang kayak di Cina itu berprovinsi itu kan banyak sekali home industry sehingga membanjiri. Produk-produk Cina itu membanjiri Indonesia. Kebijakan impor kita terbuka bebas. Sehingga industri-industri tekstil kita, industri mati. Semua seperti itu. Kenapa? Karena otak elit kita ini adalah otaknya rente. Otak mencari keuntungan. Otaknya terlalu banyak otak mencari keuntungan itu. Otak rinti itu. Berburu rinti. Sehingga tidak membangun kemandirian ekonomi kita. Coba seharusnya dibangun. Ada Sumatera ini, zona Sumatera untuk sektor ini. Ada.
Betul. Seperti itu. Kalau misalnya kita baca di sini kan, yang namanya Gen Z itu total se-Indonesia 44,47 juta yang berusia antara 15 sampai 24. Ya. Nah, 10 juta diantaranya itu pengangguran. Dari 10 juta yang pengangguran. Karena dia pengangguran ini tidak sekolah dianggap. Ya kan? Ya. Kalau ditambah dengan sekolah kan baru berarti kan dia tidak bekerja. Betul. Mungkin lebih lagi angkanya, gitu loh. Ini kenapa dianggap angka 10 juta ini karena dia tidak bekerja dan tidak sekolah. Ini betul-betul total ya kan. Kalau mobil itu berhenti total. Iya. Tapi kalau kita naikkan lagi kriterianya bahwa yang bekerja termasuk yang tidak bekerja dikategorikan yang sekolah itu berarti naik lagi dia. Naik lagi. Berarti bukan hanya 10 juta. Bisa jadi. Artinya total semua tadi 44 itu. 44 juta seperti itu Pak. Dari 10 juta itu yang menarik ini 28 sejumlah 6,45 dari 10 juta 6,45 juta orang itu jenis kelamin. Berarti 60% lebih. Perempuan. Nah. Maksud saya ini apakah akhirnya TKW itu jadi dikirim ke luar negeri, ini persoalannya lagi. Nah, itu kan kalau artinya saya tidak anti TKW. Seharusnya memang mereka bekerja dalam negeri. Karena di dalam negeri adalah tidak mampu menjawab, maka kalau ada ruang di luar negeri, kenapa tidak? Tapi kan mereka harus mendapat perlindungan oleh negara. Kayak Arroyo pada waktu itu, ingat ya, ada TKW-nya Cliffin bekerja di Arab atau bekerja mana, dia diancam oleh hukuman mati. Arroyo yang tampil seperti itu. Betul. Yang kita ini tidak, kan bahkan kita masuk di dalam wilayah tidak memberikan perlindungan, tidak melakukan pelatihan, maka banyak pekerja-pekerja yang ilegal seperti itu. Berapa besar pekerja-pekerja ilegal di Malaysia itu? Sesungguhnya dia tidak bisa dikategorikan ilegal. Kenapa? Karena kita lemah. Karena dia bekerja, ya kan? Paspornya ditahan oleh majikannya, karena dia nggak kuat, ya kan, gaji nggak dibayar, kadang-kadang penyiksaan, dia lari. Karena dia lari, maka kehilangan paspor. Gelap dia, maka dianggap ada ilegal seperti itu. Tidak ada pelindungan negara. Betul. Harus seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini memang ancaman betul. Jadi multi ancaman kita nih Pak Eri. Ya kan, dengan masuknya 10 juta Gen Z nganggur ini, ya. Kalau ini nganggur karena dia nganggur total, tidak sekolah dan tidak bekerja. Seperti itu. Nah, harusnya kan bisa ditampung tuh. Ya, kebanggaannya Jokowi, apa kebanggaannya Jokowi? Yang nipu orang, apa bukan menipu lah ya, kita iya, menghipnotis. SMK sekarang kan nggak kedengaran. SMK itu rodanya satu aja nggak kelihatan seperti itu. Ya, jadi betul-betul jadi bahan bercandaan itu. Iya. Jadi ini memang Kementerian ini kan harusnya menjadi tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja. Inilah yang dijawab oleh Ida Fauzia tadi. Kementerian Tenaga Kerja Ida Fauzia nih. Ya seperti itu. Iya. Mudah-mudahan aja dari Kemenaker. Jadi kalau dari data dia ungkapkan itu, pengangguran berusia 18 tahun itu atau lulusan SMA itu berusia antara 18 sampai 24 tahun. Iya kan? Antara itu 18 sampai 24. Pendapat ini ya. Betul. Ini kan BPS tadi yang dikutip Mas Hasil itu dari BPS 15 sampai 24. Artinya pemerintah gagal memberikan tempat. Memang seharusnya Gen Z ini belum bekerja. Harusnya. Mereka harusnya tempatnya di kampus-kampus. Tempatnya di balai-balai pelatihan seperti itu. Tempatnya mereka itu, karena mereka harus belum bekerja. Seperti itu. Bekerja bisa yang lain di umur, karena memang mereka harus mendidik. Tapi karena sekolah mahal, ya kan, penghidupan mahal, maka dia harus mencari kerja, berhenti sekolah. Ya kan? Berhenti sekolah. Tapi tidak punya solusi yang lain, Pak Eri. Ini jadi menurut saya kalau dulu ada satu lagi dari Mayora, kan dulu ada iklan kan waktu kita masih TV hitam putih. Ya, betul. Ini satu lagi kegagalannya Jokowi. Ketemu nih ya. Iya, satu lagi kegagalan. Makin panjang ini deret kegagalan Jokowi ya. Dari tadi macam-macam kegagalan soal UKT tadi, kemudian soal Gen Z yang nganggur dan semuanya. Ya mudah-mudahan saja kita berharap istilahnya
kedepannya ini makin baik. Kalau misalnya Prabowo dan Gibran bisa mampu memimpin, mungkin bisa jadi baik. Kalau tidak ya kita dorong kan. Ini menjadi tanggung jawab juga. Dan ini ada di janji juga. Kita buka janjinya Pak Prabowo, ada janjinya seperti ini. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum Partai Masyumi Pak Ahmad Yani. Pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel, kita berharap sekali untuk like, subscribe, kemudian share dan komen acara kita ini supaya terus berkembang dan terus menyajikan berita dan diskusi-diskusi menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.